أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di cermin kami, yaitu Cermin Anak Soleh channel kami Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tersebut di atas kalau kita perhatikan itu sangat-sangat penting. Karena apa Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dikatakan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala termasuk itulah orang-orang yang beruntung. Siapa tadi orang-orang yang beruntung? Yaitu orang yang menjadikan kitab suci Al-Quran ini petunjuk, dan tidak ada keraguan sedikit pun baginya. Tentunya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini tentunya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Begitu juga menjalani apa yang menjadi perintah baginda Rasulullah SAW ataupun mengikuti hadisnya, dan menjauhi segala larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Dikatakan orang yang takwa diantaranya mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib tentunya yang tidak kelihatan. Kemudian melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat yang wajib yaitu 5 waktu. Kemudian juga melaksanakan sholat-sholat yang lain seperti sholat duha, sholat
qiyamul lail maupun sholat rawatib, dan juga masih ada sholat-sholat sunnah yang lain. Yang jelas ya, percaya kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan ya sebagian rezeki yang telah diberikan Allah ya, kepada orang tersebut ya. Jadi tentunya pandai-pandailah kita menginfakkan sebagian rezeki yang sudah kita miliki, yang mana rezeki tersebut hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun bagaimana, sebagian rezeki yang kita miliki ini ada haknya orang-orang tertentu, baik orang-orang yang miskin, orang yatim piatu maupun kaum duafa. Jadi kita pandai-pandai harus menginfakkan ya sebagian rezeki yang kita miliki. Kemudian beriman kepada Al-Quran ya. Kita hendaknya beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril ya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia demi untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi mereka juga beriman kepada Al-Quran ya. Dan tentunya beriman kepada juga kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran ya, sebelum diturunkannya Al-Quran ya. Dan mereka juga percaya akan adanya hari akhirat ya. Pada hari akhirat mereka percaya bahwa nanti itu ada alam akhirat ya. Di dalam akhirat ya, itu ada surga, ada neraka. Itu kita percaya untuk orang-orang yang beriman. Dan tentunya kitab-kitab yang diturunkan ya sebelum kitab suci Al-Quran itu ada beberapa kitab, dan kesemuanya itu insya Allah sudah termaktub ya di dalam kitab suci Al-Quran, sudah dirangkum di dalam kitab suci Al-Quran ya. Baik itu kitab Zabur, kitab Taurat maupun kitab Injil ya. Yang Al-Kisah ya, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kita harus mempercayainya. Tetapi hakikatnya semua kitab-kitab tersebut ya, baik itu Taurat, Zabur, Injil ya, itu semua udah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran ya. Sudah disempurnakan semuanya di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita nggak usah lah istilahnya itu mencari di mana sih kitab Zabur itu ya, di mana sih kitab Taurat itu ya, dan juga di mana sih kitab Injil itu. Yang penting kita selaku umat muslim ya, percaya, meyakini dengan sepenuh hati ya, akan kitab suci Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita selaku umat muslim ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah melaksanakan beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, maka kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung. Karena mengapa beruntung? Ya tentunya karena sudah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman untuk capai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sedangkan kita juga mempercayai ya adanya yang gaib ya, tentunya yang tidak kelihatan ya. Kemudian kita rajin untuk mengerjakan sholat ya. Sholat tentunya sholat ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat dianjurkan
Ya, karena pentingnya sholat ini sehingga anak yang umur 7 tahun pun ya disuruh belajar melaksanakan sholat. 7 tahun insya Allah kalau rutin ya, nanti 8 tahun tambah rajin, 9 tahun tambah rajin, dan insya Allah 10 tahun tambah rajin, sehingga ketika balik insya Allah dia sudah tidak lagi ya istilahnya itu kaget untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalaupun terjadi hal-hal ya yang kurang berkenan, yaitu umur 10 tahun belum amalkan ibadah sholat, tentunya ada peringatan keras dari orang tua ya, yaitu disuruh memukul ya, untuk anak-anak yang umurnya sudah 10 tahun tetapi belum amalkan ibadah sholat disuruh memukul. Dan tentunya memukul ini ya memukul yang tidak menyakitkan, tetapi ada unsur jerah. Karena apa ya? Karena tolak ukur ya, ya. Ibadah seseorang itu sangat ditentukan oleh sholatnya. Insya Allah manakala sholat seseorang tersebut ya dikatakan baik, maka amalan-amalan yang lain insya Allah akan baik. Akan baik, insya Allah begitu ya. Karena di alam akhirat nanti juga yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan ibadah sholat ya. Insya Allah ibadah sholat, manakala ibadah sholat tersebut ya udah dijawabnya dengan baik, insya Allah amalan-amalan yang lain pun ya akan baik. Tetapi kalau ibadah sholat kurang baik, bisa jadi amalan-amalan yang lain juga kurang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa akhirat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.